menolak terkait masalah rancangan undang-undang pilkada ini. Kenapa tadi saya katakan hanya ada segelintir kepentingan orang di balik ini semua? Artinya, bagaimana momentum pemilihan kepala daerah ini dalam analisa saya, dalam sudut perspektif saya sendiri, bagaimana pilkada di setiap daerah itu mau didesain, artinya mau didramatisir untuk menjadi melawan kota kosong lah, kira-kira seperti itu. Pengertiannya adalah bahwa ketika putusan Mahkamah Konstitusi itu diputuskan, ini mengikat kepada semua masyarakat di Indonesia, kayak gitu. Jadi sifatnya final and binding. Seharusnya ketika Mahkamah Konstitusi itu sudah memutuskan, tidak ada upaya hukum, tidak ada yang bisa melakukan upaya hukum lain untuk menjegal putusan tersebut. Itu pertama. Ya, karena kalau kita berbicara mengenai Dewan Perwakilan Rakyat, berharapnya dewan-dewan yang ada pada hari ini harusnya merepresentasikan kesejahteraan rakyat, mengutamakan asas keadilan bagi para rakyat. Kalau kita lihat kenyataannya, kita malah dipertontonkan dengan DPR yang justru keberpihakan pada rakyatnya dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam perjuangan, salam perubahan untuk Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Apa kabar seluruh pemirsa TV Masyumi di manapun berada, baik itu yang ada di Indonesia maupun yang ada di mancanegara, di luar negeri. Saya berharap kita semuanya selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, dan yang paling penting selalu meniatkan diri untuk turut andil di dalam perjuangan-perjuangan mengarahkan negara ini menjadi negara yang lebih maju, yang lebih bermartabat, dan sebagai negara demokrasi yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Alhamdulillah, pada sore hari ini TV Masyumi kedatangan tamu istimewa, para aktivis muda, para aktivis kampus, milenial, bahkan mungkin Gen Z ya, yang luar biasa. Mereka semuanya masih fresh, tetapi lain dari kebanyakan anak-anak muda di luar sana yang mungkin masih sibuk dengan pribadi-pribadinya, sibuk dengan tongkrongan-tongkrongannya, sibuk dengan game, ya kan? Tapi yang hadir ini adalah anak-anak muda progresif, kritis, yang selalu risau dengan situasi bangsanya. Saya perkenalkan, hadir bersama saya ada Bung Fadlul. Siap. Dipanggilnya biasanya Alul. Siap. Apa kabar, Lul? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Kemudian ada juga Sofi. Ya. Sofi sehat, Sofi? Alhamdulillah sehat. Kemudian ada Agam ya. Ada Bung Agam. Ini adalah mahasiswa dari Universitas Pamulang. Dan mereka bukan mahasiswa biasa. Mereka adalah aktivis, tokoh pergerakan mahasiswa, tentu tidak saja di kampusnya, tapi juga menggerakkan dan bisa memobilisasi kawan-kawan pergerakan mahasiswa yang ada di DKI Jakarta. Oke, semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah hadir di TV Masyumi pada sore hari ini. Ini perdana ya, perdana, meskipun kita juga sering diskusi lepas di luar, tetapi hadir di channel TV Masyumi baru kali ini. Santai saja, kita ngobrol seperti kita ngobrol di warung kopi ya. Alul, Sofi, dan Agam. Nah,
kita maksimalkan waktu yang singkat ini untuk bicara hal-hal yang besar tentang pergerakan mahasiswa, khususnya terkait dengan yang baru-baru terjadi kemarin pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, di mana rakyat Indonesia bahkan masyarakat internasional juga menyaksikan terjadi gerakan besar, begitu ya? Gerakan besar di depan gedung DPR MPR RI. Dan juga sebenarnya di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Tapi memang klimaksnya itu, eskalasi besarnya dalam pantauan saya pribadi itu di depan gedung DPR MPR RI. Nah, jadi apa sebenarnya? Ini saya bertanya kepada Alul dulu ya. Siap. Apa sebenarnya yang membuat Kamis 22 Agustus beberapa hari yang lalu, kemarin dulu ya, itu tumpah ruah gerakan mahasiswa, kemudian juga gerakan masyarakat sipil, civil society bergabung dengan mahasiswa, bahkan ada selebriti kan, ada komika, kemudian ada aktor terkenal Reza Rahadian, kemudian ada komika seperti Abdur, kemudian ada siapa? Ari Kriting, Abdel, ya kan? Bahkan beberapa yang lain. Nah, ini apa sebenarnya yang kemudian membuat mahasiswa tergerak itu? Lul. Oke, baik. Terima kasih Kak Fandi. Iya. Ini perdana kali kita diundang di Masyumi TV. Semoga ini bisa menjadi bisa menjadi pemahaman baru bagi kita semua. Iya. Nah, kenapa pada akhirnya gerakan pada hari Kamis itu membludak? Di hari Rabu kita dipertontonkan sebetulnya dengan satu peristiwa ataupun kejahatan yang luar biasa kalau menurut saya. Kejahatannya di mana? Karena MK baru saja memutuskan putusannya mengenai ambang batas 7,5%. Tapi di tengah-tengah MK telah memutuskan putusannya, DPR langsung mewacanakan rancangan undang-undang pilkada yang akan dibahas pada hari Kamis 22 Agustus. Ya. Nah, untuk itu melihat DPR yang telah melakukan menginisiasikan balik di DPR untuk rancangan RUU Pilkada, ini nampak jelas mempertontonkan kita bagaimana hukum di Indonesia itu dikesampingkan. Bagaimana hukum di Indonesia itu dipolitisasikan untuk berdasarkan kepentingan segelintir orang. Artinya, tagline yang beredar di media sosial itu, panggilan darurat, itu memanggil mahasiswa hampir seluruh Indonesia. Iya. Panggilan darurat yang beredar di sampai sampai bahkan hits kayaknya itu Kak. Hits di media sosial peringkat nomor 1 hanya beberapa jam, dia sudah bisa hits di peringkat nomor 1. Itu yang memantik kita semua. Artinya keadaan Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja dan memaksa kita untuk turun di jalan. Iya. Karena pada dasarnya esensi kita semua ini sama. Apapun diubah mereka, apapun atas nama kampusnya, apapun atas nama organisasinya, pada esensi kita ini semua sama kan? Iya. Bagaimana kita sebagai mahasiswa, buruh ataupun masyarakat yang terlibat pada aksi pada tanggal 22 Agustus, itu sama-sama kita mengawal bagaimana putusan MK ini tetap dilaksanakan dan tetap kita kawal sehingga menjadi hukum tetap, menjadi pelaksanaan pada saat pilkada nanti. Nah, mungkin itu singkatnya, nanti kan mungkin ditambahkan oleh teman-teman sambil kita berdiskusi sebetulnya Kak. Oke, menarik ya. Ini luar biasa Alul ini, semangatnya membara. Oh iya, tadi ada yang terlupa pemirsa TV Masyumi bahwa 3 narasumber kita ini, Alul, Sofi, dan Agam, ini aktivis Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, Alul sendiri baru terpilih sebagai Ketua Umum HMI Komisariat Pamulang. Ini luar biasa ya. Artinya bahwa organisasi ekstra kampus HMI sendiri usianya kan sudah memasuki 77 tahun, gitu ya. Kurang lebih 77 tahun sebagai organisasi mahasiswa, organisasi pergerakan yang berbasis pada kemahasiswaan. Ini adalah organisasi tertua yang sampai sekarang masih mencetak kader-kader kritis.
Nah, saya kira juga sama dengan organisasi yang lain, PMII, kemudian GMNI dan sebagainya, itu juga mudah-mudahan punya progres yang tidak kalah dengan himpunan mahasiswa Islam. Oke, tadi ada yang menarik ini, Lul. Anda bilang bahwa kepentingan, gitu ya, Sepakat. segelintir kepentingan, sehingga kemudian seperti panik ini DPR, gitu ya, untuk melakukan apa namanya pembahasan rancangan undang-undang Pilkada. pemilu, kan gitu ya. Nah, kira-kira menurut pembacaan Alul sebagai representasi mahasiswa ini, kepentingan siapa ini barang ini? Ya kan? Kan gitu. Ya, terima kasih ya. Artinya kalau terkait berbicara dengan kepentingan, artinya kan ketika kita lihat situasi di DPR hari ini, hanya satu partai politik yang kiranya menolak rancangan undang-undang pilkada itu, yaitu Ya. adalah PDIP. Oke. PDIP itu sendiri. Artinya, Berarti sebagian besar ya sebagian besar partai menyetujui terkait dengan rancangan undang-undang pilkada ini. yang tergabung di Kim Di Plus. Kim Plus. Oke. Nah, di Kim Plus termasuk Bukan plus-plus. termasuk koalisi perubahan pun udah bergabung di Kim kan. Nah, Iya. sehingga partai PDIP hari ini yang masih konsisten lah menolak terkait masalah rancangan undang-undang pilkada ini. Kenapa tadi saya katakan hanya ada segelintir kepentingan orang di balik ini semua? Artinya bagaimana momentum pemilihan kepala daerah ini dalam analisa saya, dalam sudut perspektif saya sendiri, bagaimana pilkada di setiap daerah itu mau didesain, artinya mau didramatisir untuk menjadi apa namanya melawan kota kosong lah, kira-kira seperti itu. lagi ngetren ya. Lagi ngetren seperti itu. Nah, artinya ketika rancangan ini berhasil untuk penerapan sampai 20% dan gabungan partai politik yang Kim plus plus tadi itulah. Iya. Nah, sehingga kesempatan bagi tokoh ataupun orang-orang yang berkompetensi di daerahnya itu minim untuk bisa dia maju, karena hari ini semua partai politik bersatu. Iya. Hanya PDIP yang hari ini masih konsisten untuk berada di barisannya sendiri. Dan ketika RUU dibatalkan, PDIP pun secara sendiri bisa melawan Kim plus plus itu kan. Menarik ya. Tapi ini saya mau bertanya kepada Alul ini ya. Ini kan mobilisasi massa. Mungkin dalam pantauan kita itu ada sekitar 10 ribuan kali ya, kurang lebih ya. Kurang lebih. Gabungan antara mahasiswa, bahkan STM juga, SMK juga turun ya. Partai buruh, Pelajar, kemudian ada partai politik, Ya. kemudian ada civil society yang ingin demokrasi ini tegak. Dalam waktu yang sangat singkat, seperti yang Alul sebutkan tadi, massa bisa tumpah ruah, bahkan gerakannya sangat progresif ya. Pagar DPR kan jebol itu, saya lihat itu. Jebol. Baik di pintu belakang oleh kawan-kawan Trisakti kalau saya nggak salah, kemudian di pagar di depan ya, di Gatot Subroto itu juga jebol kan. Nah, ini kan bisa saja orang kemudian curiga gitu kan, yang tidak pro dengan gerakan kawan-kawan. Ini dimobilisasi, dibayar gitu kan. Nah, kira-kira benar nggak itu? Kira-kira kalau ada yang berasumsi seperti itu, Lol? ketika asumsinya bahwasanya gerakan ini dimobilisasi ataupun gerakan ini ditunggangi ataupun gerakan ini dibayar, ini bisa kita pastikan. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa ditunggangi dengan kurun waktu beberapa jam saja? Artinya ini betul-betul panggilan darurat. Iya. Jadi tagline yang beredar di media sosial itu artinya betul-betul memanggil kita sebagai mahasiswa untuk menciptakan perubahan-perubahan ketika ada sebuah kebijakan yang dikeluarkan itu tidak berdasarkan kepentingan rakyat. Ini betul-betul panggilan darurat sebetulnya. Jadi ketika teman-teman mahasiswa masih menganggap dirinya sebagai mahasiswa, ya selayaknya untuk turun ke jalan menyuarakan kebenaran. Berarti gerakan 22 Agustus ada gerakan yang pure ya? Pure. Yang murni tanpa mobilisasi dengan uang. Betul, gitu ya? sepakat, ya. Dengan janji-janji jabatan dan sebagainya, tapi benar-benar gerakan untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia. Oke, selanjutnya sebelum ke Sofi ya, saya ingin bertanya kepada narasumber kita yang kedua ini, ada Bung Agam nih. Yap. Bung Agam orang Tasikmalaya ya.
mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, tentu saya kira sedikit banyaknya memahami tentang perspektif putusan 60 Mahkamah Konstitusi yang menggegerkan Betul. seantero Republik, terutama membuat kebakaran jenggot ini orang-orang yang ingin melawan kota kosong gitu kan, yang disampaikan oleh Bung Alul tadi, orang-orang yang kemudian berkonspirasi gitu kan. Ya tentu pasti ada janji jabatan lah dan seterusnya, kan tidak mungkin kan gitu. Kalau tidak ada janji-janji jabatan, iming-iming politik dan seterusnya, akhirnya menyatu membangun kekuatan untuk mengabdi kepada kepentingan kekuasaan dan oligarki. Ini mereka semuanya kebakaran jenggot gitu ya, kepanasan lah. Nah, Alul sendiri sebagai mahasiswa hukum bagaimana melihatnya, Lul? Tentang Saya agak ya. Gam, tentang putusan Mahkamah Konstitusi ini kemarin. Baik, oke, terima kasih atas waktunya. Saya Agam Firdaus, mohon izin diskusi lah bersama-sama. Dalam hal ini kita akan membicarakan terkait hukum dalam perspektif hukumnya ya Kanda. Ini yang saya pahami dari putusan Mahkamah Konstitusi itu, bahwa kita mesti memahami putusan Mahkamah Konstitusi itu berdasarkan undang-undang sifatnya final dan binding. Artinya final dan mengikat. Maksud final di situ artinya tidak ada upaya hukum lanjutan atau tidak ada upaya hukum lain selain dari apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang selanjutnya binding artinya mengikat. Mengikat dalam hal ini pengertiannya adalah bahwa ketika putusan Mahkamah Konstitusi itu diputuskan, ini mengikat kepada semua masyarakat di Indonesia kayak gitu. Jadi sifatnya final and binding. Seharusnya ketika Mahkamah Konstitusi itu sudah memutuskan, tidak ada upaya hukum, tidak ada yang bisa melakukan upaya hukum lain untuk menjegal putusan tersebut. Itu pertama. Selanjutnya, kita berbicara terkait putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini, saya tentunya akan melihat dalam perspektif hukum. Kita melihat di titik lain ataupun di beberapa di grup yang lain lah, di grup sebelah ini kan saya melihatnya dua kubu yang berbeda. Di kubu satu mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini bertentangan dengan asas legalitas. Artinya bahwa hakim dalam hal ini memutuskan ultra petita. Apa itu ultra petita? Ultra petita itu adalah putusan melebihi hasil daripada putusan Mahkamah Konstitusi itu melebihi dari apa yang dimohonkan oleh para pemohon. Kayak gitu. Maka disebutlah ultra petita. Dengan demikian, kubu sebelah ini mengatakan yang disampaikan ataupun yang diucapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu bertentangan dengan asas legalitas. Karena memang bagian dari bentuk manifestasi ultra petita. Tapi di sisi lain kita mesti melihat bahwa dalam hal ini ataupun di kubu sebelah menyatakan Mahkamah Konstitusi, kubu sebelah yang mendukung putusan maksudnya? Yang kawal putusan lah dalam hal ini. Cuman kita kan dalam hal ini saya tidak ingin ikut campur dalam hal politiknya, karena dalam hal ini saya pengetahuan politik mungkin masih kurang. Maka saya akan katakan dalam perspektif hukumnya saja. Di sisi sebelah mengatakan bahwa mereka tetap kekeh dengan pernyataan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Artinya yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI yang dilaksanakan pada hari Rabu pada hari Rabu itu sangat tidak masuk akal tentunya, meskipun dalih yang dikatakan bahwa mereka akan menciptakan undang-undang baru. Dalam hal ini pengertiannya adalah rancangan undang-undang seperti itu, meskipun dan dalam hal ini Badan Legislasi DPR RI menyatakan dan mengambil dasar pertimbangannya dari putusan Mahkamah Agung. Seperti itu. Itu yang menjadi persoalan, yang menjadi konflik. Kenapa ini ada dua kubu kuat yang sampai pada akhirnya bisa chaos di jalanan. Seperti itu. Dalam hal ini tentunya kubu sebelah, dalam hal ini adalah mahasiswa lah ya, mungkin merasa terpanggil untuk mengawal adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang dirasa akan dijegal oleh DPR. Karena ketika kemudian kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi ini, ketika kemudian kita lihat Badan Legislasi DPR RI dalam hal ini inkonsistensi. Coba kita lihat ke belakang. Menarik. Coba lihat ke belakang. Di mana letak inkonsistensinya mereka? Coba lihat ke belakang. Dalam beberapa bulan ke belakang, Mahkamah Konstitusi memutuskan tentang ambang batas calon usia, ambang batas usia putusan 90 itu ya? Ya, putusan 90.
tentang usia calon wakil presiden. Iya. Ketentuan awalnya kan 40 tahun. Cuman mungkin karena diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, jadi akhirnya bisa 35 tahun kan di dalam putusan tersebut. Tapi Badan Legislasi DPR tidak mengomentari hal tersebut dan adem ayem aja. Iya. Kayak gitu. Meskipun banyak kritik di media sosial, tapi tidak ada gerakan apapun dari masyarakat. Disitulah letak inkonsistensinya Iya. DPR itu ya. Kita lihat yang kedua, di dalam putusan pilkada dari Mahkamah Konstitusi kemarin, tiba-tiba sehari setelah putusan itu disahkan, hari selanjutnya Badan Legislasi DPR RI menginisiasikan untuk membahas terkait RUU Pilkada. Kan agak ada pertanyaan besar di situ. Apa yang sebetulnya terjadi dalam hal ini? Maka mungkin sangat masuk akal ketika para mahasiswa, rekan-rekan para ahli dalam hal ini di bidang hukum menyuarakan untuk kita turun ke jalan. Karena di sini ada sesuatu hal yang mengganjal begitu. Mungkin itu saja sebagai pembuka, nanti kita diskusi lanjut. Menarik ya, luar biasa nih Agam ini ya. Kita cukup terkesima dengan penjelasan anak muda hebat ini kan dari perspektif hukum. Apalagi tadi dia panas-panasnya Kak, baru selesai sidang, baru mengenal. oh, berarti masih Biasa. masih fresh ya. Memorinya masih luar biasa ini kan, baca buku semua kan. Oke, luar biasa. Nah, tadi yang menarik itu poinnya adalah inkonsistensi DPR. Iya. Kan gitu. Menurut beliau ya. Jadi memang ingatan kita ini kan masih seger ya, masih fresh menjelang pendaftaran di KPU pada momentum Pilpres gitu kan. Kemudian publik Indonesia dikagetkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Tuh. yang dikenal dengan putusan 90 di mana memberikan karpet merah kepada anak presiden. Yang hari ini ya, meskipun mungkin masih banyak orang yang belum bisa move on gitu ya, yang hari ini ditetapkan oleh KPU sebagai wakil presiden dari Prabowo Subianto, yaitu Gibran Rakabuming Raka, kan gitu. Betul. Nah, ini saya mau bertanya kepada Sofi nih, sebagai aktivis perempuan ya. Biasanya perempuan ini kan menggunakan hati gitu ya, menggunakan rasa yang luar biasa. Sofi, Ya. tadi kan Alul bilang ada kepentingan segelintir orang. Kemudian Agam bilang DPR ini inkonsistensi. Kan gitu. Nah, menurut Sofi sebagai aktivis perempuan gitu ya, calon ibu juga tentunya, tentu mendidik anak-anaknya menjadi pejuang-pejuang besok lusa. Nah, menurut Sofi ini kalau kemudian kemarin Mahkamah Konstitusi dengan putusan 90-nya itu memberikan karpet merah kepada anak presiden yang bernama Gibran, gitu kan? Sehingga kita sebut dengan dinasti politik Jokowi, gitu kan? Kemudian ada juga senior kita bilang Raja Jawa, kayak gitu kan? Nah ini luar biasa, ini lagi viral juga nih sebutan si Raja Jawa ini kan? Betul. Nah, kira-kira gerakan yang coba dilakukan oleh DPR kemarin untuk membahas undang-undang pilkada itu, ya pemilu itu, rancangan undang-undang pemilu itu, ada nggak kepentingan kekuasaan juga di sini? Ya, kepentingan membangun dinasti politik juga lah, kira-kira seperti itu. Menurut Sofi seperti apa? Terima kasih Bang sebelumnya. Sekarang Masih, kita kalau mic-nya ada? Ada. Oh ya, oke. Sekarang kalau kita berbicara mengenai hukum, sebagai mahasiswa kita haruslah aktif dan peka akan kondisi hukum di negeri ini. Jangan Iya. sampai kita sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa hukum, itu apatis. Jadi harus kita lihat kondisi negeri ini seperti apa. Kalau mengingat kemarin MK itu kan memutuskan itu pada tanggal 20 ya, 21. Kemudian sehari setelahnya DPR langsung membuat rancangan undang-undang pilkada untuk merevisi putusan dari Mahkamah Konstitusi sendiri. Iya. Padahal kalau kita kilas balik beberapa tahun yang lalu ya, saya paling ingat rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu baru disahkan setelah 6 tahun. Berbeda sekali dengan rancangan undang-undang pilkada kemarin yang hanya dibuat dalam 6 jam atau 7 jam ya, kurang dari 7 jam lah. Oke. Jadi itu ada ketidakseimbangan lah gitu.
Saya sepakat dengan Bung Agam, ada ketidak konsistenan daripada DPR yang katanya penyambung lidah rakyat, tapi rasanya pengkhianat demokrasi itu sendiri, pengkhianat Luar rakyat. biasa. Saya Keras ini barang ini ya. iya, Pengkhianat demokrasi. Apa Betul. parameternya pengkhianat demokrasi mereka itu? iya karena kalau kita berbicara mengenai Dewan Perwakilan Rakyat, berharapnya dewan-dewan yang ada pada hari ini harusnya merepresentasikan kesejahteraan rakyat, Ya. mengutamakan asas keadilan bagi para rakyat. Kalau kita lihat kenyataannya, kita malah dipertontonkan dengan DPR yang justru keberpihakan pada rakyatnya dipertanyakan, begitu Bang. Iya. Jadi saya sebagai perempuan sangat amat ibaratnya darah saya tuh mendidih ketika saya mendengar RUU Pilkada, sangat gercep sekali DPR membuatnya, sedangkan dulu undang-undang yang untuk tindak pidana kekerasan seksual bagi para perempuan itu 6 tahun baru disahkan. Saya ingat 2022 kemarin. Oke. Oh ya, pemirsa Masyumi TV ini, kawan-kawan ini bukan hanya berretorika atau berargumentasi di media ya, tapi mereka juga kemarin pada tanggal 22 Agustus itu menjadi pelaku-pelaku di lapangan. Terjun ke lapangan gitu ya, merasakan gas air mata gitu ya. Bahkan saya lihat fotonya Alul sendiri memimpin mahasiswa Pamulang Bersama kawan-kawan. bersama dengan kawan-kawan yang lain ya, Bersama kawan-kawan. untuk turun ke DPR MPR RI. Nah, Lul, saya melihat begini, bahwa dengan gerakan Kamis kemarin, ya kemarin dulu, tanggal 22 Agustus yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa dari berbagai kampus, saya lihat tidak hanya dari Jakarta, ya, Hampir seluruh Indonesia. tapi yang dari Jogja juga datang, Betul. ya kan? Kemudian yang dari Bogor juga datang, bahkan gerakan di Makassar gitu ya. Kemudian di Jogja, bahkan di Mamuju, Sulawesi Barat itu kantor DPRD-nya diduduki sama mahasiswa. Hampir di seluruh wilayah di Republik ini. Saya melihat ini fenomena yang sangat maju, sangat baik gitu ya. Sangat positif bagi gerakan. Kenapa? Karena begini. Sejauh ini kan kita sering melihat dan menyaksikan kalau isunya itu, kalau problemnya itu adalah problem non politis, misalnya kenaikan BBM, gitu ya, kenaikan harga sembako, kemudian apa ya, ya isu-isu kerakyatan lah, non politis, itu mahasiswa luar biasa responsifnya, kan gitu. Tapi dengan gerakan 22 Agustus kemarin, ini menurut saya adalah gerakan yang sangat maju, kan gitu. Artinya bahwa mahasiswa sudah tidak terpaku hanya dengan isu-isu sosial masyarakat sipil saja, tapi isu-isu politis sudah mulai direspon, kan gitu. Kan kemarin kaitannya dengan apa namanya, undang-undang pilkada kan, Ya. kan gitu. Nah ini apa kira-kira yang membuat Alul dan kawan-kawan, ya tadi meskipun sudah digambarkan ya, tapi kok bisa seperti ini gitu? Apa yang dikaji, yang dicermati fenomena politik di Republik kita ini, apa sebenarnya yang menggerakkan kalian untuk bisa turun itu? Ya, baik, terima kasih Kak. Dulu zaman saya, waduh nggak mau diajak begitu. Kalau sudah berbau politik gitu kan, wah udah nggak mau mahasiswa, gitu kan? Tapi sekarang ini luar biasa Pak. Itu gimana Lul? Nah, ini balik lagi Kak. Ini artinya dengan rancangan undang-undang pilkada yang dirancanakan di balik DPR RI kemarin itu, saya rasa mempertontonkan kita terkait dengan bobroknya demokrasi hari ini. Nah, mungkin saja hari ini pandangan saya bersama mahasiswa lain itu sama. Artinya, ketika hari ini kita dipertontonkan dengan kebobrokan demokrasi, artinya ini adalah panggilan untuk kita semua, bagaimana kita bisa turun ke jalan untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah, artinya ketika hal ini dikaitkan dengan kepentingan politik, dengan koalisi Indonesia Maju dan plus dan sebagainya, artinya
kesempatan bagi partai PDIP misalnya yang tidak tergabung dalam Kimpres itu tidak punya kesempatan untuk bisa mencalonkan kepala daerah. Artinya pemilihan kepala daerah di setiap daerah di Indonesia ini hanya sebatas simbolik belaka. Iya. Tidak ada pesta demokrasi, tidak ada rakyat diberikan pilihan, padahal rakyat belum tentu akan memilih kepala daerah tersebut. Seolah-olah kita diberikan sebuah pilihan dan memaksa untuk memilih pilihan tersebut. Iya. Jadi konsepsi demokrasi dalam rancangan undang-undang pilkada dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu seolah-olah mendobrak mendobrak demokratisasi di negara ini. Mempertontonkan kita terkait masalah bobroknya demokrasi di Indonesia. Nah, kalau saya mengutip gagasannya Jeffrey Winters itu sangat menarik kalau menurut saya. Yang Jeffrey Winters itu mengatakan demokrasi oligarki. Artinya, hari ini ketika kita berbicara terkait masalah demokrasi di Indonesia, itu diatur oleh sekelompok orang-orang kecil yang kita katakan hari ini itu oligarki. Nah, artinya, ini yang perlu kita analisis lebih tajam. Sekelompok orang kecil yang mau menghancurkan demokrasi di Indonesia yang harus kita hancurkan. Harus kita gerakkan, harus kita bergerak sebagai pemuda, harus kita bergerak sebagai mahasiswa, ataupun harus kita bergerak sebagai rakyat Indonesia untuk bagaimana mengokohkan demokrasi Indonesia ini. Iya. Karena kalau menurut Jeffrey Winters juga itu sebetulnya sistem demokrasi inilah yang akan mengakibatkan tingkat kechaosan yang begitu besar. Apalagi ketika sistem demokrasi yang terpolitisasi, itu pasti akan menimbulkan kechaosan yang begitu besar. Iya. Kira-kira begitu, Kak? Itulah yang hari ini sedang dipertontonkan oleh elit kita ya. Betul. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum Nambahin dulu yang tadi boleh. Oh, boleh. Silakan. Nah, nambahin dari yang tadi disampaikan oleh Bung Alul. Saudara Alul, saya rasa kita tidak hanya melihat dalam perspektif politik dan demokrasinya saja, tapi dalam hal ini kita juga mesti melihat keresahan yang terjadi kali ini adalah adanya legalisme otokratik. Maksudnya, jadi sebetulnya seharusnya ya, seyogianya kita bernegara ini mengikuti tatanan yang telah ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku. Namun dalam hal ini kita melihat realitanya bahwa untuk melancarkan kepentingan segelintir orang, hukum diotak-atik ataupun diganti untuk melancarkan kepentingannya masing-masing. Itu kan yang menjadi suatu keresahan bagi masyarakat yang dalam hal ini kita memproklamirkan bahwa kita negara demokrasi yang menjadikan hukum sebagai landasan untuk ketertiban masyarakatnya. Iya. Dan hukumnya pun diotak-atik ataupun dirubah sesuai dengan keinginan kepentingan masing-masing. Itu yang menjadi kami sebagai mahasiswa tentunya merasa tertindas. Sebetulnya dalam hal ini siapa yang memiliki kekuasaan untuk membuat hukum? Kok tiba-tiba atas dasar kepentingan sekelompok orang hukum itu bisa berubah? Padahal kan hukum itu seharusnya bisa dirasakan keadilannya untuk semua masyarakat. Itu yang saya rasa kenapa mahasiswa sampai turun ke jalan dalam hal ini. Ya. Itu yang mesti kita pahami secara bersama-sama. Jangan lagi kita memandang bahwa turunnya mahasiswa ke jalanan itu ada yang menunggangi, ada nilai politis, tidak semena-mena semacam itu. Selanjutnya, yang ingin saya sampaikan, setelah demo itu terjadi, ada beberapa mahasiswa, ada beberapa orang yang katanya menurut berita yang diedarkan akhir-akhir ini, ada beberapa mahasiswa yang ditahan di Polda Metro Jaya. Iya. Nah, itu kan bagi saya miris begitu kan? Betul. Terlepas dari Dan itu kuasa hukumnya dihalangi loh untuk Sebentar dulu melakukan ya. Oke, bentar dulu. Terlepas dari apa yang kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa ini untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, terlepas daripada itu, tadi yang disampaikan oleh Bung Alul juga itu dihalangi kuasa hukum dari LBH Jakarta itu datang ke Polda Metro Jaya dan katanya dihalang-halangi ataupun ada sedikit dihalangi lah semacam itu. Saya rasa ketika kemudian kesadaran kolektif ini disadari oleh semua orang untuk menyadari bahwa dalam hal ini, dalam kesempatan ini, di momen ini, demokrasi kita sedang tidak baik-baik aja. Hukum di negara kita sedang diatur sedemikian rupa oleh segelintir orang atas dasar kepentingannya pribadi. Iya. Itu yang mesti kita sadari secara bersama-sama. Maka saya rasa ini harus kita ubah, harus adanya kesadaran kolektif bagi seluruh rakyat Indonesia,
baik itu kita sebagai masyarakat, baik itu kita mahasiswa, dan saya harapkan kita sebagai teman-teman polisi, teman-teman tentara dalam hal ini, marilah kita sadar diri bahwa kita hidup ini bersama-sama. Iya. Bukan hanya atas dasar arahan dari kepentingan segelintir orang, kita bisa diarahkan untuk dibentrokan gitu loh. Iya. Karena kan nggak lucu gitu loh. Polisi yang dengan tagline-nya untuk mengayomi, melindungi, menertibkan masyarakat, dalam hal ini tiba-tiba presisi. Iya, seolah-olah dibentur-benturkan dengan mahasiswa. Iya. Saya rasa hal itu tidak terjadi kembali begitu. betul. Marilah kita coba sadar, kami ini kan mahasiswa datang untuk kemudian menyampaikan aspirasi untuk seperti halnya gini loh. Beberapa bulan lalu kami datang ke DPRD Wali Kota Tangsel. Iya. Datang itu dihalangi dengan barrier yang sangat besar, yang sangat banyak oleh Satpol PP. Dihalangi oleh Satpol PP. Kami sampaikan ke Satpol PP itu, datangkan pimpinan kalian. Saya ingin bicara dengan pimpinan kalian bahwa kami datang ke sini tidak berurusan dengan kalian. Kami hanya ingin sampaikan apa yang kami butuhkan kepada atasan kalian. Dalam hal ini adalah Wali Kota Tangsel ya dalam hal ini. Tapi tidak ada tanggapan. Tidak ada yang mau berani menghadapi saya dari pimpinan Satpol PP itu. Iya. Yang pada akhirnya kami sedikit agak chaos di situ, karena memang yang menjadi kechaosan pertamanya adanya agak dorong-dorongan kan, bukan dari kami tapi dari Satpol PP tersebut. Dan kami rasa itu tidak etis lah bagi kita sebagai masyarakat, sesama masyarakat, meskipun dalam hal ini Anda punya jabatan di kepolisian, Anda punya jabatan di Satpol PP, tapi ketika kemudian kita menyadari bahwa dalam hal ini Indonesia tidak baik-baik saja, marilah kita untuk sadar secara bersama-sama, untuk merubah ini secara bersama-sama. Iya. Jangan kita ingin dipermainkan oleh segelintir kepentingan politik. Itu yang menjadi kritik terbesar saya dalam hal ini. Terima kasih. Luar biasa Agam ya. Sofi, perempuan tentu dalam pergerakan kan juga memiliki porsi yang samalah dengan laki-laki ya. Nah, apa kira-kira yang ingin Sofi sampaikan kepada teman-teman perempuan ya, mahasiswi-mahasiswi yang mungkin kita lihat memang secara kuantiti di lapangan masih kurang, kan gitu ya? Ya, apakah mereka takut, kan gitu ya? Atau mungkin ada stereotip bahwa perempuan itu lemah dan seterusnya, kan gitu ya? Padahal Sofi ini kan representasi perempuan yang juga cerdas, kritis, dan terjun ke lapangan aksi. Nah, apa kira-kira yang mau Sofi sampaikan sehingga aksi-aksi berikutnya di dalam mengawal demokrasi ini juga tidak hanya didominasi oleh kaum lelaki, ya, tapi juga ada perempuan di sana yang membersamai gerakan ini. Ya, silakan Sofi. Sebetulnya begini Bang, kalau kita berbicara mengenai pergerakan, memang secara kuantiti perempuan masih minoritas gitu ya, yang langsung turun ke jalan begitu, mungkin karena beberapa hal, karena ada yang mungkin masih takut dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang pasti, perempuan ataupun laki-laki tetap harus berada pada garis pergerakan, berada pada garis perlawanan ketika rezim di negeri ini sudah tidak adil. Ketika rezim di negeri ini sudah kotor. Jadi perempuan dimanapun kalian berada, kalau mungkin hari ini kalian belum punya keberanian, ingatlah satu hal yang pasti, kalau keberanian itu menular. Iya. Keberanian itu menular, saya percaya itu. Dulu saya bukan orang yang berani juga turun langsung ke lapangan, tapi karena saya punya teman-teman yang saya rasa kritis, kemudian juga peka akan kondisi sekitar, dan rasa berani itu muncul dengan sendirinya, rasa keinginan untuk melawan itu muncul dengan sendirinya bersama Tum Awul dan Bang Agam juga. Jadi perempuan juga di sini bisa melawan begitu. Iya. Dan satu yang pasti, ingat bahwasannya kedaulatan terbesar, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, bukan ada di penguasa yang haus akan kekuasaan. Luar biasa ya. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Anda bertiga gitu ya, sekaligus sebagai closing. Jadi saya hanya ingin mengutip tadi dari Sofi yang menyinggung tentang rezim gitu ya, Sofi ya. Rezim. Ya, kita sama-sama tahu bahwa rezim hari ini masih rezim Joko Widodo.
Kan gitu ya. Dia sudah berkuasa kurang lebih 10 tahun. Kalau jadi pelantikan Prabowo Gibran pada Oktober, berarti terhitung dari sekarang ya tinggal 1 bulan lebih lah. Ya, betul. Kurang lebih 2 bulan lah. Kira-kira begitu. Nah, Anda sebagai aktivis mahasiswa, sebenarnya ini rezim ini seperti apa wajah rezim ini, gitu loh, ya kan? Apalagi Joko Widodo lengser tapi masih ada anaknya, kan gitu? Gibran sebagai wakil presiden. Kemudian di Sumatera Utara ada anak mantunya Bobi yang juga akan maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Kemudian ini juga ada anak bungsunya namanya Kaisang Pangarep yang kabarnya juga akan maju di Jawa Tengah sebagai calon gubernur atau wakil gubernur, kan gitu. Anda melihat ini Jokowi seperti apa gitu loh. Dan apakah ada harapan di Prabowo nantinya kalau Jokowi ini lengser? Padahal kita tidak bisa pungkiri bahwa Prabowo adalah bahagian daripada Joko Widodo. Kan gitu? Betul. Meskipun di luar sana banyak analisa gitu kan, bahwa nanti Prabowo pasti akan melawan kalau Jokowi sudah tidak punya kekuasaan. Tapi analisa kritisnya kalian sebagai anak muda ini bagaimana melihatnya? Terutama dinasti politik ini. Baik. Jadi Sekaligus gini, sebagai closing ya. siap. Berbicara terkait Pak Joko Widodo ya, dalam hal ini rejim yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo, saya rasa mereka sudah lupa atas kepentingan, atas kewajiban mereka sebagai penguasa. Karena tentunya mereka sebagai penguasa harus berpegang teguh pada konstitusi. Itu yang pertama. Konstitusi itu paling tidak mengatur 2 hal yang paling penting ya, yang saya rasa, dan banyak hal lain yang memang diatur dalam konstitusi, tapi paling tidak ada 2 hal yang paling penting. Pertama, cerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, hidupkan fakir miskin, jaga fakir miskin biar tidak ada orang miskin lah istilahnya. Seperti itu. 2 hal tersebut kita lihat pada realitanya akhir-akhir ini. Pertama, nilai baca dari Indonesia di Indonesia itu sendiri menurut data yang saya baca adalah 0,001% dari 1000. Artinya cuma hanya segelintir orang yang memang benar-benar membaca. Selanjutnya, indeks prestasi pendidikan kita ini sangat-sangat di bawah. Artinya, poin pertama tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, Jokowi sudah tuntas dalam hal itu. Iya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya terkait kemiskinan, fakir miskin. Kemiskinan dalam hal ini di Indonesia sangat banyak banget orang yang ingin berkuliah tapi terkendala dengan uang, bahkan sekedar ingin makan pun itu susah. Iya. Kayak gitu. Maka dengan demikian, hipotesis saya pribadi, Jokowi gagal dalam hal ini memimpin Indonesia. Meskipun di titik lain Jokowi banyak infrastruktur yang dibangun, saya rasa itu bukan kepentingan paling penting. Iya. Itu bukan kepentingan urgent. Ya, tidak mendesak. Tidak mendesak, karena kita gini, logikanya ketika kemudian pendidikan itu sudah lebih baik, kita lihatlah berkaca dari negara lain, pendidikannya lebih baik, maka ekonomi segala macamnya pun lebih baik. Infrastruktur itu siapapun bisa. Saya angkatlah misalkan saya jadi presiden, suruh saya arsitek, kau buat ini di sini, kau buat itu di situ, uangnya saya kasih, bisa itu. Yang paling penting sebagai pemimpin penguasa di negeri ini adalah 2 hal yang tadi dikatakan dalam konstitusi. Pertama, cerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, rawat fakir miskin. Itu aja. Berarti hipotesisnya dalam hal ini Pak Joko Widodo, rejim Pak Joko Widodo dalam hal ini saya rasa gagal. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, berbicara terkait Pak Prabowo, saya menaruh harapan yang besar di Prabowo, meskipun dia masih dalam irisan Pak Joko Widodo dalam hal kemarin, tapi saya sebagai kaula muda memberikan ataupun menyimpan harapan besar bahwa Prabowo harus merubah ini semua, harus mengembalikan marwah Indonesia di hadapan internasional agar lebih baik lagi. Dan secara personal, saya mengatakan Pak Prabowo ini sangat pintar dalam hal siasat segala macamnya, saya rasa pintar. Cuman memang yang saya khawatirkan adalah lingkaran yang ada di Pak Prabowo ini. Iya. Itulah yang saya khawatirkan. Tapi mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama
Pak Prabowo ini mampu mempengaruhi anak-anak buahnya. Karena yang agak saya khawatirkan ini lingkaran yang ada di Pak Prabowo-nya ini loh. Kalau personality secara Pak Prabowo, saya rasa dia cukup potensial untuk memimpin negeri ini. Itu aja sih. Maka saya rasa itu aja untuk closing statement-nya. Oke, Sofi, silahkan Sofi. Kalau dari saya pribadi, terkait rezim Jokowi yang paling saya sadari adalah hukum yang lebih tampak jelas, tumpul ke bawah, Ke atas. tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ketimpangan-ketimpangan sosial yang sering sekali terjadi, yang saya lihat sekarang. Dan satu yang pasti, untuk Pak Prabowo gitu ya, saya berharap bahwasannya yang paling penting di negeri ini adalah menegakkan hukum sebagaimana mestinya, karena hukum itu ibarat pondasi kita gitu, landasan kita bernegara. Kalau nggak ada hukum, kita mati gitu. Kacau balau. 270 juta lebih penduduk Indonesia itu hidupnya tergantung politik dan hukum begitu. Jadi kalau misalnya hukumnya bengkok, hukumnya tumpul, rasanya negara juga bakal kacau begitu. Oke, luar biasa. Alul? Sebetulnya sudah terwakilkan, cuma singkat saja. Ketika kita berbicara rezim Jokowi hari ini ya, media Tempo pun mengatakan 18 dosa besar Jokowi selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Yang bikin saya heran sebetulnya, riset mengatakan kepuasan rakyat atas kepemimpinan Jokowi yang perlu dipertanyakan risetnya juga. Iya. Apakah itu lembaga survei beneran Atau lembaga survei pesanan? atau pesanan gitu ya? Karena kita lihat ketika kepuasan rakyat terhadap kepemimpinan Jokowi itu cukup lumayan puas, sampai mungkin terakhir saya lihat itu sampai 70%. Nah itu yang perlu kita buka datanya itu. Sepuas apa rakyat itu dalam kepemimpinan Jokowi sebetulnya. Nah untuk harapan terhadap Prabowo, apa yang disampaikan Agam tadi, saya pun yakin terkait dengan kapasitas Prabowo. Apalagi kita melihat Prabowo ini lahir dari background militer, kira-kira tidak mudah untuk bisa dipengaruhi secara dalam lah. Tapi ketika kita berbicara faktor politiknya, 2024 kemarin, Pilpres kemarin, Jokowi masih dalam satu barisan dengan Prabowo. Artinya, bagaimana kita bisa mendorong presiden hari ini, khususnya Prabowo sebagai presiden terpilih, untuk taat dan tunduk terhadap undang-undang atas dasar kepentingan rakyat Indonesia, kira-kira seperti itu. Kita pun sebagai mahasiswa akan tetap terus mengawal. Apabila terjadi ketimpangan-ketimpangan, maka kita pastikan dan kita yakinkan kita akan turun menyuarakan ketidakadilan, turun menyuarakan kebenaran. Kira-kira begitu, Pak. Oke, luar biasa apa yang sudah dipaparkan oleh 3 narasumber kita. Dan ini mudah-mudahan bagi kita semuanya, bagi pemirsa TV Masyumi dimanapun berada, termasuk bagi kalangan milenial dan Gen Z dimanapun berada, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semuanya, bahwa perubahan, perbaikan, kemajuan Republik Indonesia ini, keadilan akan tegak. Itu tidak bisa dipungkiri. Suara-suara itu muncul dari anak muda, dari pelajar, dari mahasiswa, dari pemuda, ditambah dengan kekuatan civil society lainnya. Jadi benar sekali bahwa harusnya aparat itu tidak boleh menghalang-halangi. Ketika ada aspirasi mahasiswa, ada demonstrasi mahasiswa, selama yang diperjuangkan itu adalah kepentingan rakyat, selama yang diperjuangkan itu adalah kemaslahatan negara, maka jangan direpresif, kan gitu. Meskipun kita tahu mereka melakukan itu karena perintah dari atasan, dan atasan itu ada atasannya lagi, kan gitu. Tapi marilah berpikir lebih rasional, karena pengalaman-pengalaman represif itu bukan hanya sekali 2 kali, tapi sepanjang sejarah pergerakan itu selalu ada tindakan represif. Haruskah sesama rakyat, ya kan, senior dengan junior, polisi ini kan kebanyakan senior kan, atau sesama sebaya cuman beda profesi, kan gitu,
Haruskah dibentur-benturkan hanya untuk melindungi kepentingan kekuasaan, kepentingan oligarki, kepentingan rezim, kepentingan dinasti politik? Kan tidak seperti itu. Nah, kemudian saya kira yang menarik tadi bahwa penguasa itu harus menjalankan amanat konstitusi. Menurut Agam ada 2 hal penting sebagai amanat konstitusi. Yang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang kedua adalah mensejahterakan rakyat. Dan itu yang gagal dilakukan oleh Pak Jokowi. Joko Widodo selama 10 tahun. Pertanyaannya, apakah akan terjadi hal yang sama di rezim Prabowo, gitu ya? Ataukah Prabowo bisa lebih baik daripada Jokowi? Tentu kita berharap lebih baik, Betul. kan gitu. Betul. Nah, kalau dia lebih parah daripada Jokowi, seperti yang dibilang oleh Alul tadi, mahasiswa akan selalu menjadi garda terdepan, gitu ya, untuk mengawal proses politik, proses berdemokrasi, proses berbangsa dan bernegara di Republik ini. Karena hukum, ya kan, dan apa tadi satu lagi, aturan, ya, itu tidak boleh dipermainkan seenak kepentingan kekuasaan. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas, seperti yang terjadi hari ini. Baik pemirsa Masyumi TV dimanapun berada, terima kasih banyak sudah berkenan menyaksikan tayangan YouTube ini dari para narasumber kita yang luar biasa. Semoga kalian semua tetap semangat Amin. dan selalu berada di garda terdepan di dalam mengawal demokrasi di Republik ini. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.